الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين إمام المتقين سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه على مر الزمان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد, jamaah semuanya, para ummahat dan bapak-bapak dan saudara semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama lagi mengkaji kitab lanjutan dari salah satu karangan ulama besar, yaitu Al-Imam Abu Zakaria Syarafuddin Yahya An-Nawawi, yang dimana kitab ini adalah salah satu kitab yang sudah tidak asing ya di telinga kita, dan salah satu kitab yang terbit dan dikarang oleh Imam Nawawi saat terjadi krisis di daerahnya beliau pada saat itu. Jadi sebelum kita memulai, mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah untuk beliau Al-Imam Nawawi, juga untuk kita semua yang hadir di tempat ini. Semoga keberkahan menghampiri dan menyapa kita dan terus membersamai kita hingga akhir hayat. Dan semoga kita semuanya dijadikan orang-orang yang ahli ilmi, kemudian bisa mengamalkan dengan apa yang sudah kita dapatkan. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita membaca dan memulai kitab Riyadhus Shalihin, sebagai pengingat, kemudian di antara keistimewaan Imam Nawawi adalah beliau seorang ulama yang bukan hanya pandai dalam menuliskan kitab hadis saja, tapi memang Imam Nawawi itu salah satu ayatun min ayatillah, salah satu tanda bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam satu penggalan riwayat dikatakan bahwa wasirun nas billah. Jadi salah satu rahasianya Allah itu ada pada diri manusia. Jadi di dalam manusia itu sebenarnya ada rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana kita saksikan bahwa Imam Nawawi itu, beliau dari usia kecil memang sudah hafal Al-Quran. Ya, dari sejak kecil itu sudah menghafal Al-Quran. Bahkan beliau itu, Imam Nawawi, diriwayatkan satu waktu pada malam bulan Ramadan itu yara ad-daw. Beliau itu melihat seperti cahaya yang terang banget gitu ya. Cahayanya itu sampai masuk ke rumahnya beliau. Sampai Imam Nawawi itu bingung dan heran, tanya ke ayahnya, ya Bati, wahai ayahku, ma hadzal daw, ma hadzal nur. Cahaya apa ini? Kemudian ayahnya bingung. Nengok-nengok nggak ada cahaya apa-apa. Setelah paginya ayahnya baru sadar bahwa beliau itu memiliki anak yang luar biasa karena mampu menyingkap cahaya Lailatul Qadar dengan matanya sendiri. Dengan mata jasmaninya beliau bisa melihat cahaya Lailatul Qadar. Dan malam itu tepat pada malam 27 Ramadan. Itu salah satu tanda kehebatan Allah yang Allah titipkan kepada diri Imam Nawawi. Sejak kecil Imam Nawawi sudah merasakan hal tersebut. Yang kemudian setelah itu, makanya ini penting sekali bahwa pengaruh orang tua itu terhadap perkembangan anak sangat sangat harus diandalkan. Karena anak yang sukses itu tergantung pendidikan yang didapat oleh orang tuanya. Yang saya katakan pendidikan yang didapat oleh orang tuanya bukan berarti pendidikan formal seperti SMP, SMA, sudah S1, S2 dan seterusnya, tidak. Pendidikan yang dimaksud di sini adalah pendidikan
bagaimana kemudian bisa seorang anak itu dijadikan panutan atau menjadi ulama. Bagaimana caranya? Caranya seorang orang tua itu mesti paham karakter seorang anak, mesti paham minat dan bakat seorang anak yang kemudian nanti diarahkan oleh orang tua tersebut. Nah, karena ayah daripada Imam Nawawi itu paham betul bahwa anaknya ini punya hal yang sangat luar biasa. Bahkan dikatakan dan diriwayatkan Imam Nawawi itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu nggak senang main sama anak-anak. Sama anak-anak usianya itu beliau tidak apa ya, tidak terlalu senang. Jadi beliau itu lebih malah sering menyendiri kemudian membaca Al-Qur'an. Itu hebat ya, di mana orang anak-anak kecil itu main layangan gitu, kalau kita main petasan gitu. Ini Imam Nawawi nggak dari kecil itu hobinya dia membaca Al-Qur'an. Nah, oleh sebab itu karena tahu apa namanya keistimewaan dari anaknya, ayahnya menitipkan Imam Nawawi ke beberapa ulama. Bahkan juga dikatakan Imam Nawawi itu kemarin sudah kita bahas ya. Imam Nawawi itu sehari semalam bisa menyelesaikan 12 12 mata kuliah gitu ya. 12 pelajaran itu hebat sekali. 12 pelajaran itu hebat sekali. Satu pelajaran itu bukan 1 jam atau 2 jam, bisa lebih daripada itu. Satu pelajaran itu bisa bisa ya bisa ngambil waktu 1,5 sampai 2 jam gitu. Kalau dikali 12 kali 2 jam aja sudah 24 jam. Berarti memang hari-harinya Imam Nawawi itu penuh dengan ilmu. Nah, itu salah satu kehebatan yang dimiliki oleh Imam Nawawi. Nah, kita kembali ke latar belakang Imam Nawawi yang dimana kemarin sudah kita bahas bahwa Imam Nawawi itu di umur 25 tahun sudah menjadi orang yang diandalkan oleh Islam pada saat itu. Imam Nawawi itu sampai apa kemarin pun bernegosiasi dengan Raja Iwarikus yang notabene sebagai pemimpin pasukan Tatar pada saat itu, yang kemudian Imam Nawawi menentang kebijakan-kebijakan daripada raja tersebut untuk menurunkan pajak. Jadi Imam Nawawi nggak setuju kemudian pajak di daerahnya dinaikkan karena memberatkan masyarakat sekitar. Nah, itu di umur 25 tahun sudah diperhitungkan. Itu kehebatan dan kedahsyatan eh, imam kita yaitu Imam Nawawi. Nah, di tengah-tengah konflik yang terjadi pada saat itu kan waktu itu perang Tatar dengan kaum muslimin yang terjadi pada tahun kalau tidak salah 560-an. Dimulai dari tahun 560-an Hijriah. Itu Imam Nawawi lahir itu sekitar 600-an. Jadi di usia 25 tahunan Imam Nawawi sudah menjadi apa namanya tempat bersandar untuk kemudian fatwanya diikuti oleh ulama muslim, fatwanya diikuti oleh masyarakat, bahkan bukan hanya di sekitar beliau, tapi di seluruh dunia. Nah, dalam masa masa krisis seperti ini, politik yang mengguncang sana sini, Imam Nawawi menuliskan kitab di antaranya yang kita baca saat ini yaitu Riyadhus Shalihin. Kemudian Imam Nawawi juga punya kitab namanya Bustanul Arifin di masa-masa itu. Jadi itu semua kitab berbicara tentang akhlak seorang muslim. Di motivasi-motivasi yang harus dikerjakan oleh seorang muslim. Ada Riyadhus Shalihin, kemudian ada Bustanul Arifin, kemudian ada kitab lagi Al-Azkar. Kalau Bapak Ibu semuanya pernah dengar kitab Al-Azkar, itu karangan Imam Nawawi. Nama lengkap kitabnya itu Al-Azkar Al-Muntakhaba min Ahadisi Sayyidil Abrar. Itu hadis yang berisikan tentang doa-doa. Itu Al-Azkar. Bahkan para ulama bilang gini, saking pentingnya kitab Al-Azkar dan harus dimiliki oleh semua umat muslim, bukan cuma dimiliki tapi dibaca. Ulama bilang gini, tapi ada wasyari Al-Azkar. Jual rumahmu dan belilah Al-Azkar. Jadi saking pentingnya kalau seandainya yang kamu tidak mampu untuk membeli kitab Al-Azkar, maka jual rumahmu, beli itu kitab. Saking pentingnya. Dan kita alhamdulillah diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Cek di Tokopedia, cek di Shopee, kitab Al-Azkar itu nggak lebih daripada 100.000. Silakan dicek, kemudian dibeli dan dibaca di rumahnya masing-masing, baca sendiri-sendiri atau ya nanti kemungkinan kita akan
mengadakan kajian kitab Al-Azkar yang mudah-mudahan Allah mudahkan gitu. Itu penting sekali. Saking pentingnya atau para ulama bi adar washtaril azkar. Jual rumahmu dan belilah kitab Al-Azkar. Nah, itu salah satu kitabnya. Kemudian di masa itu juga Imam Nawawi menuliskan kitab Al-Arba'in yang kemarin alhamdulillah sudah kita khatamkan. Kemudian juga Imam Nawawi eh, banyak ya, banyak menuliskan kitab. Kayak kitab Rawdatul Talibin. Kemudian kitab apalagi Minhajul Talibin. Oh, banyak sekali. Ratusan. Kitabnya Imam Nawawi itu ratusan. 150 kurang lebih lah. Jadi itu kitab juga bukan satu jilid, dua jilid, itu kitab berjilid-jilid, ada yang sampai 15 jilid. Di rumah itu ada kitab Minhajul Talibin, ada kitab Rawdatul Talibin, itu 15 jilid kitab itu kitab tentang fikih. Jadi Imam Nawawi bukan hanya pakar dalam bidang ilmu hadis saja. Beliau itu pakar dalam semua bidang. Di bidang fikih beliau punya kitabnya. Di bidang ilmu logika beliau punya kitabnya. Di bidang ilmu tafsir beliau juga punya kitabnya. Maka disebut dengan ayat min ayatillah. Salah satu ayat atau mukjizat yang Allah turunkan di atas muka bumi ini Allah hadirkan Imam Nawawi rahimahullah taala. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan cipratan ilmu dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, Riyadhus Shalihin. Kalau arba'in itu artinya 40. Arba'in an-Nawawiyah. 40 hadis yang disusun oleh Nawawi. Riyadhus Shalihin. Riyadh artinya taman. Riyadhul Jannah, taman surga. Ini Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh. Jadi mulai hari ini kita insya Allah berada di tamannya orang-orang soleh. Kenapa dia menamakan Riyadhus Shalihin? Karena Imam Nawawi ingin memberikan sebuah wejangan kepada para pembacanya bahwa orang-orang soleh itu taman-tamannya orang-orang soleh itu ya ini, ya ada Al-Qur'annya, ya ada hadis Nabi Muhammad SAW. Nah itu sekapur siri atau sedikit sebagai pembukaan daripada kitab Riyadhus Shalihin yang insya Allah mulai saat ini akan kita baca dan mudah-mudahan kita semuanya mampu menghatamkan kitab Riyadhus Shalihin. Ini penting sekali. Kalau angkatan kemarin itu sudah hampir satu jilid khatam. Jadi ada 4 jilid. Satu jilid itu mungkin dihatamkan kita udah jalan 4 bulan. 4 bulan khatam satu jilid. Nah ini mudah-mudahan kita semuanya dimudahin ya sama Allah buat hatamin kitab Riyadhus Shalihin. Ini penting sekali. Penting sekali. Wabil khusus ini para ustadz dan ustadzah yang biasa terjun di masyarakat itu mengutip Riyadhus Shalihin itu sudah sangat cukup menjadi sebuah bahan. Itu sangat cukup. Baik, kita akan bicara tentang kemudian biografi Imam Nawawi, nama, kemudian laqab, kunyah, nisbah, dan kelahiran beliau. Beliau adalah seorang al-imam, salah ya, al-hafiz, imam besar. Al-Hafiz. Al-Hafiz itu ya, beliau bukan, kalau kita di Indonesia, Hafiz itu orang hafal Al-Quran. Jadi beda ya. Kalau Al-Hafiz di sini, beliau pasti hafal Al-Quran. Tapi Al-Hafiz di sini adalah orang yang menghafal, siapa saja orang yang menghafal, hadis Nabi itu lebih daripada 100.000. Bayangkan, lebih daripada 100.000 baru diberikan julukan Al-Hafiz. Gitu. Jadi beda. Kalau di Indonesia Al-Hafiz itu Hafiz Quran. Tapi kalau di apa namanya istilah-istilah para ulama dulu Al-Hafiz itu adalah man hafidha mi'ah alaf. Siapa saja orang yang menghafal 100.000 hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian julukannya adalah Al-Allamah. Al-Allamah itu adalah ada alim, orang alim. Tingginya lagi, atasnya lagi Allamah. Jadi beliau berada di puncak keilmuan. Al-Qudwah sebagai sosok pemberi contoh. Syekhul Islam. Julukannya beliau adalah Syekhul Islam. Syekh itu artinya guru, gurunya para muslimin. Jadi disebut dengan Syekhul Islam. Fil hadis, dalam bidang hadis dan dalam bidang fikih pada zaman. Luar biasa. Namanya beliau, nama aslinya ya, jangan lupa kita sampai saat ini kita kenal dengan Imam Nawawi itu Imam Nawawi doang, tapi kita nggak tahu nama aslinya beliau.
Jangan sampai kita nggak tahu nama asli Imam Nawawi. Imam Nawawi itu nama aslinya adalah Yahya. Jadi nama asli Imam Nawawi adalah Yahya. Nama ayahnya Syaraf. Makanya Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam. Itu nama Imam Nawawi. Lakop atau julukan. Beliau diberikan julukan Muhyiddin. Muhyiddin itu artinya penghidup agama atau yang menghidupkan agama. Yang memberikan julukan itu orang-orang lain. Nggak mungkin dia memberikan julukan sendiri. Ini saya Muhyiddin karena saya menghidupkan agama. Nggak ada. Ulama itu tidak ada yang memberikan julukan untuk dirinya sendiri. Itu kepedean. Ya, memberikan julukan itu orang lain. Sama kayak misalnya kita kuliah. Yang memberikan gelar kan bukan kita sendiri. Yang memberikan gelar siapa? Kampus. Universitas yang ngasih kita gelar. S1, S2, dan seterusnya. Dengan cara apa kemudian kita bisa mendapatkan gelar tersebut? Kalau kita ya mudah, misalnya kuliah S1 dengan 4 tahun, dengan kuliah S2 2 tahun, kuliah S3 3 tahun, ada apa? Ada jangkanya. Ya kalau Imam Nawawi enggak punya jangka, kemudian setelah kuliah itu ya tetap setelah khatam kitab ya tetap belajar lagi kayak kita sekarang ini. Kalau di kuliah kan enggak, kalau di bangku kuliah selesai selesai kuliah udah bingung cari kerjaan. Jadi goalnya itu kerjaan, bukan pengamalan atas ilmu yang kita dapat. Maka ini kurikulum yang kita susun adalah kurikulum yang bukan mendewakan ijazah, mendewakan akademik kita enggak. Kita kurikulum terus berjalan sampai pada punya cucu, sampai pada punya cicit, gitu ya, maksudnya. Karena yang namanya ilmu itu minal mahdi ilalah. Baik, beliau tuh kesel malah diberikan julukan Muhyiddin itu beliau kesel. Sampai kata beliau itu, saya tidak menghalam muhalil ahad. Saya tidak menghalalkan seseorang pun memberikan man samani di Muhyiddin yang memberikan gelar kepadaku Muhyiddin. Itu min syiddati tawadhu'ihi. Salah satu sifat tawadu yang dimiliki oleh Imam Nawawi. Jadi semua ulama itu memang kayak gitu. Kalau di apa? Kalau dipuji itu beliau malah kesel. Dipuji malah kesel. Malah nggak mau diberikan julukan Muhyiddin itu beliau nggak mau. Merasa tidak pantas mendapatkan julukan tersebut. Kata beliau, agama Islam itu tidak ada yang menghidupkan. Islam itu udah hidup dengan sendirinya. Bahkan kita hidup dengan Islam. Karena Islam kemudian kita bisa hidup dengan tenang, dengan nyaman, dengan bahagia, dengan baik. Kunyah. Kunyah itu julukan. Nama julukannya Abu Zakaria. Bukan berarti beliau itu punya anak namanya Zakaria. Tidak. Perlu diketahui bahwa Imam Nawawi itu tidak punya istri sampai beliau wafat. Punya istri aja enggak, apalagi punya anak kan gitu. Jadi namanya Abu Zakaria julukan. Kenapa kemudian beliau dinamakan Abu Zakaria? Allah Taala a'lam. Nisbah. Nisbah beliau adalah Al-Hizami. Jadi kakeknya ya, Hizami. Jadi nisbah itu bukan hanya tentang tempat, tapi juga tentang kakek. Kayak Syafi'i. Syafi'i itu bukan nama beliau. Syafi'i itu nama kakeknya beliau, kakek buyutnya beliau namanya Syafi'i. Nama aslinya Imam Syafi'i itu Muhammad. Muhammad nama ayahnya Idris. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi Syafi'i itu nama kakek buyutnya. Jadi kadang-kadang memang seseorang itu diberikan julukan nisbat kepada kakek buyutnya. Begitu. Itu salah satu kebiasaan-kebiasaan para ulama yang dimana beliau itu nggak mau nyohor, nggak mau terkenal. Akhirnya beliau itu mengenalkan nama kampungnya, beliau mengenalkan nama kakeknya, beliau mengenalkan nama ayahnya. Gitu. Jadi beliau itu rata-rata tidak mau kemudian terkenal nama yang beliau pengen kenal itu. Yaudah, saya nggak mau populer, saya bawa nama orang tua saja. Dan biasanya itu menjadi sebuah keberkahan tersendiri. Kalau di kita tuh biasanya uh, suku, ya ada Al-Bantani, ada Al-Batawi, ada Al-Sundawi, ada Al-Jawi, ada Al-Kalimbani dan seterusnya. Beliau lahirkan di desa Nawa, dilahirkan di desa Nawa, makanya Nawawi. Di mana itu desa Nawa? Desa Nawa itu ada di daratan tinggi Jaulan atau Golan. Itu satu wilayah di Hauran, Provinsi Damaskus. Damaskus itu kalau sekarang Syria. Lahir pada awal atau pertengahan Muharram, lahir di bulan Muharram, tahun 631 Hijriah. Yang tadi sudah kita sebutkan di awal bahwa beliau itu lahir tahun
600-an. Lebih tepatnya tahun 631 Hijriyah. Baik. Nah, ini ini salah satu riwayat hidup daripada Imam Nawawi. Bapaknya itu membawa Imam Nawawi pada tahun 649. Berarti di umur Imam Nawawi berapa? 17 tahun. 19 tahun. 19 tahun itu Imam Nawawi sudah belajar kepada ulama-ulama besar. Jadi kalau kita punya anak, kemudian ada terkenal salah satu ulama besar, kita ajak anak tersebut untuk mengaji kemudian kepada ulama tersebut. Itu salah satu ciri-ciri cara mentarbiyah anak-anak. Karena di usia itulah yang kemudian anak-anak nanti akan lebih cepat menangkap, akan lebih cepat kemudian apa namanya, menafsirkan sebuah hal itu lebih matang. Kemudian beliau menetap di madrasah Rohawahiyah. Jadi madrasah memang sudah ada. Bahkan di zaman Nabi itu ada pondok pesantren. Kalau ada yang enggak, Nabi itu punya pondok pesantren di pelataran Masjid Nabawi. Biasanya orang-orang yang berdiam diri di situ disebut dengan ahlus suffah. Ahlus suffah. Pimpinannya Abu Hurairah, gitu ya. Jadi orang-orang yang datang dari luar Madinah, kemudian tidak punya bekal yang cukup, tidak punya tempat tinggal, tidak punya makanan, itu tinggal di pelataran Masjid Nabawi yang dipimpin oleh Abu Hurairah. Nah, orang-orang di situ yang tinggal di situ disebut dengan ahlu suffah. Ahlu itu artinya orang-orang, keluarga. Suffah itu yang di pelataran. Jadi keluarga yang tinggal di pelataran Masjid Nabawi namanya ahlu suffah. Jadi masjid itu sebenarnya bukan hanya dijadikan sarana ibadah saja, tapi dijadikan sarana ekonomi, sarana peribadatan, sarana penyusunan strategi dan seterusnya. Itu di era Nabi Muhammad alaihissalam. Baik, dalam waktu 4,5 bulan dia hafal di luar kepala kitab fikih at-tanbih fi furu'i syafi'iyah. Fikih at-tanbih itu adalah kitab fikih kitab fikih lanjutan. Yuk, itu kitabnya tebal sekali. Kalau kita Arba'in Nawawi, alhamdulillah sudah 1 tahun belum hafal-hafal. Hadis pertamanya belum tentu hafal gitu ya. Ini Imam Nawawi 4,5 bulan hafal semua tanpa terkecuali kitab At-Tanbih. Karangan Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Dan dalam waktu 6 bulan beliau hafal kitab Al-Muhadzab. Muhadzab itu kitab mujalladad kabir jiddan. Kitab kitab apa? Doham. Kitab itu tebal banget, bukan cuma satu satu jilid, tapi berjilid-jilid. Itu dikhatamkan sama Imam Nawawi. Luar biasa. Ini seperti dikatakan bahwa Imam Nawawi itu setiap hari memiliki 12 mata pelajaran yang ia tekuni. Baik. Apa aja tuh? Pelajaran apa aja? Ada pelajaran Al-Wasit. Wasit Al-Fiqh itu karangan Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Hujjatul Islam. Punya Imam Ghazali. Al-Wasit fil Fiqh. Kemudian kitab Al-Muhadzab fil Fiqh. Itu yang tadi sudah kita sebutkan. Punya siapa Al-Muhadzab? Muhadzab itu punya karangan Al-Imam Asy-Syirazi. Kemudian Al-Jam'u Baina Sahihain. Itu kitab yang menggabungkan antara kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Kemudian beliau mempelajari kitab Sahih Muslim. Ya, punya siapa? Punya Al-Imam Muslim Ibn Hajjaj. Kemudian Al-Lumah fin Nahwi, karangan Ibnu Al-Jinni. Kemudian punya mempelajari kitab Islahul Mantiq, tata cara apa namanya? Islah itu apa? Islah itu memperbaiki mantik itu logika, logika. Kemudian pelajari tentang ilmu tafsir. Tafsir itu dalam bidang sharaf. Kemudian mempelajari ilmu usul fikih. Kemudian mempelajari asma urijal, bukan pakai z ini salah. Asma urijal. Rijal itu adalah biografi para perawi hadis yang jumlahnya ratusan ribu dihafal sama Imam Nawawi. Luar biasa. Nah, itu salah satu kehebatan daripada Imam Nawawi. Guru-gurunya banyak sekali. Kemudian di antara murid-muridnya juga banyak sekali. Ini hanya beberapa saja yang ditulis. Ini kitab-kitabnya Imam Nawawi. Syarah Sahih Muslim itu 12 juz Imam Nawawi punya. Bayangkan. Umurnya cuma 45 tahun. Punya Riyadhus Shalihin yang kita baca. Al-Azkar. Ada Arba'in.
ada syarah Sahih Bukhari belum selesai, syarah Sunan Abi Dawud, ada al-isyarat ila bayanin asma al-mubhamat, banyak. Ini disebutkan hanya beberapa saja karena apa? Karena terlalu banyak, ratusan. Baik, ini kisah wafatnya Imam Nawawi bahwa pada saat itu Imam Nawawi berziarah ke Baitul Maqdis lalu pulang ke kampung halamannya di Desa Nawa. Di sisi ayahandanya Imam Nawawi sakit, kemudian beliau meninggal pada hari Rabu, ya, pada tanggal 24 Rajab 676 Hijriah. Orang mahat semuanya, sadar nggak sadar bahwa kita ini sekarang ada di malam Rabu. Sekarang kita ada di malam Rabu. Kemudian Allah alam ini tidak ada unsur kesengajaannya. Juga pada tanggal 24 Rajab atau 25 Rajab pada hari ini. Mudah-mudahan ini sebuah taufik yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam Rabu, kita juga ngajinya pada malam Rabu. Sekarang tanggal 24 atau tanggal 25 Rajab. Luar biasa, saya juga baru tahu. Kemudian beliau dimakamkan di Desa Nawa pada usia 45 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan menempatkannya di surga Firdaus. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, itu untuk pembukaan kita tentang Imam An-Nawawi. Para umat dan bapak-bapak semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan baca muqaddimah saja. Setelah itu kita akan uh, selesaikan karena ini pembukaan saja. Bab yang pertama, ini yang kita katakan di awal selalu bahwa kitab-kitab hadis rata-rata itu kita buka halaman awal isinya tentang niat. Di Arba'in juga sama kan? Tentang niat. Nah, bedanya nanti metodologi yang diterapkan Imam Nawawi di kitab Riyadhus Shalihin dengan kitab Arba'in An-Nawawi. Di kitab Arba'in An-Nawawi itu ringkasan daripada Riyadhus Shalihin. Jadi hanya 42 hadis saja. Nah, di kitab Riyadhus Shalihin, makanya kitab Arba'in itu untuk pemula, lil mubtadi. Kemudian ini adalah kitab lanjutan atau kitab bahasanya apa ya? Kalau Arba'in SD lah, TK lah. Ini SD lah, nanti ada SMP, ada SMK-nya gitu. Babul ikhlas wa ihdari niyyati fi jami'il a'mal wal aqwal wal ahwal al barizati wal khafiyah. Ikhlas dan menghadirkan niat dalam semua perbuatan, perkataan dan keadaan baik yang nampak maupun tersembunyi. Baik. Di kitab hadis Riyadhus Shalihin ini awalnya mesti beliau Imam Nawawi menuliskan ayat Al-Quran yang ada kaitannya dengan judul. Karena judulnya tentang niat, ikhlas, maka Imam Nawawi mengutip ayat yang ada hubungannya dengan niat dan ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi wa bi ulumi masyayikhina fi dharain amin. Qala Allah taala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Allah berfirman, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu agama yang lurus. Baik, di sini poinnya adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mukhlis, ikhlas. Mereka tidak disuruh kecuali beribadah kepada Allah dalam keadaan mukhlis, dalam keadaan ikhlas, murni taatnya sama Allah karena Allah Subhanahu wa taala, baik itu ketika sholat, baik itu mengerjakan zakat, itu semuanya harus didasari dengan ikhlas. Makanya poin pentingnya adalah mukhlisina lahuddin. Mereka itu orang-orang yang lurus, orang-orang yang diberikan petunjuk adalah mereka yang mukhlis, mereka yang ikhlas, yang tulus dalam mengerjakan ibadah.
Ini salah satu karakteristik kitab Riyadhus Shalihin di Imam Nawawi, yaitu menghadirkan ayat. Kemudian nanti akan kita temukan hadis. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lan yanalallaha lutumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta ini kaitannya dengan hewan kurban. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Jadi Allah tidak menginginkan darah kurban. Allah tidak menginginkan daging kurban. Buat apa Allah punya pengen darah kurban? Buat apa Allah pengen daging kurban? Tapi yang Allah pengen adalah takwa. Takwa itu adanya di mana? Di hati. Gitu ya. Jadi yang Allah ingin lihat adalah seberapa takwa kita atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa qala ta'ala qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Ali Imran ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu mengungkapkannya, pasti Allah mengetahui. Apa yang ada dalam hati, mau kita ria, mau kita ikhlas, Allah tahu. Allah paham untuk apa kemudian kita sholat. Allah tahu karena apa kita sedekah. Allah tahu atas dasar apa kita membantu orang tersebut. Itu semuanya Allah tahu, maka tidak ada yang bisa menyembunyikan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kita diisyaratkan oleh Imam Nawawi Allah agar kemudian kita sadar bahwa Allah itu tahu atas gerak-gerik jasmani kita, dan Allah pun tahu atas pesitan hati kita. Mudah-mudahan kita semuanya diluruskan niat kita untuk membaca kitab Riyadhus Shalihin. Niat kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho dengan kita. Niat kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk tetap istiqomah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya rasa itu saja untuk pertemuan kita pada malam hari ini sebagai pembukaan. Nanti insya Allah selanjutnya kita tetap pada jadwalnya masing-masing, ya. Yang Umahat nanti di hari Senin, jangan lupa nih Umahat nih kadang-kadang suka lupa. Kemudian yang bawa bapak ya tetap di hari Ahad malam Minggu kalau tidak salah saya. Ahad malam Minggu. Baik, kalau ada yang ingin disampaikan silakan. Tidak ada ya, karena kalau malam-malam itu biasanya udah sisa-sisa perjuangan dari pagi. Umi Lara, silakan. Nggak ada Ustadz, jazakallah. Mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya ya. Biar Amin. pada istiqomah ini dari berapa ya? Dari sekitar 50 peserta kalau nggak salah. 50 peserta. Iya ini ya, apa namanya? Akhwat sama ikhwannya, bapak ibunya. Tersisa 10. Mungkin ini ada beberapa orang yang masih lanjut, tapi mungkin di malam ini karena lain kesibukan jadi nggak bisa lanjut semua. Kita 18 kalau nggak salah saya. Yang mudahan 18 ini 18 atau 17 masuk. Baik, itu saja ya untuk malam ini. Manfaat untuk kita semuanya. Semuanya mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, jasmani dan rohaninya. Mari kita tutup Amin. dengan doa. Jangan membaca surat Al-Asri dan membaca doa kafaratul. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa tawassaw. Tolong para bapak-bapak semuanya, kalau memungkinkan dinyalakan videonya nggak Bapak, karena saya pengen ngambil dokumentasi laporan.
Kalau berkenan boleh. Yang Afwan agak gelap lagi di perjalanan. lagi di perjalanan ya, Pak Joyok. Masya Allah. Berjuang. Bang Yazid boleh. Bang Haji Randy udah ya. Maklum jadi ojol ini ojol. Baik. Baik, mangga kita lihat ke daftar. 1, 2, 3. Bentar, satu kali lagi. 1, 2, 3. Baik. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Afwan, bismillah. Assalamualaikum.